Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan sama trader pemula. Dulu saya juga pernah ada di posisi ini. Dulu saya pernah ngehadepin kesulitan-kesulitan di dalam trading. Makanya saya mau sharing sama teman-teman biar kita bisa belajar sama-sama. Anyway, trader juga manusia. Kesalahan-kesalahan itu adalah proses bagian dari belajar sebetulnya. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai seorang trader, ini ada dua opsi yang sebetulnya bisa kita pilih. Yang pertama, teman-teman ngikutin alurnya aja. Mungkin teman-teman akan trading dan ngadepin kesulitan-kesulitan, teman-teman berdarah-darah, baru teman-teman bisa ngambil kesimpulan dari diri sendiri. Oh, ketika saya ketemu ini nanti, saya harus A, B, C, D. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa milih jalan pintas atau shortcut stepnya nih. Teman-teman bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam industri forex ini. Jadi teman-teman sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Ketika nanti teman-teman ketemu hal seperti ini, tahu step untuk mengantisipasinya seperti apa. Makanya setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman jadi tahu kesalahannya apa aja sih dan gimana cara menghadapinya. Kita langsung bahas aja. Oke teman-teman, kita bahas ke kesalahan yang pertama, yaitu gak bisa analisa sendiri. Nah, ini adalah problem yang pasti teman-teman trader pemula pernah alamin, atau pasti pernah ada di titik ini. Kenapa gak bisa analisa sendiri? Karena gak punya ilmunya, titik. Cuman itu jawabannya. Gak bisa analisa sendiri ya karena gak punya ilmunya. Makanya ya teman-teman perlu belajar. Teman-teman perlu belajar. Ini penting banget. Sebagai trader pemula baru masuk ke dalam forex perlu belajar. Kalau misalnya nggak belajar gimana? Contoh, saya baru masuk ke dalam forex. Saya buka chart, saya buka trading view, saya buka MetaTrader, bingung habis itu harus ngapain. Ini candle-candle ini apa maksudnya? Terus saya harus transaksi apa nih biar profit hari ini? Nggak punya ilmunya, nggak ngerti cara bacanya. Akhirnya ngambil atau nyari-nyari sinyal. Nyari sinyal. Ini kan biasa banget ya, nyari sinyal. Master A, Master B ya. Master A dan lain-lain gitu kan. Teman-teman ngikutin entrian mereka. Teman-teman ngikutin sinyal yang mereka share ke publik. Diikutin. Wah, ini profit di Master A. Abis itu ada loss-lossnya. Mulai blaming orang. Wah, ini nggak bener nih. Lossnya banyak. Kayaknya tekniknya nggak oke nih. Pindah ke Master B, diikutin lagi signal-signalnya, terus loss lagi. Oh, ini nggak bener nih Master B nih. Gitu aja terus, pindah ke Master C, pindah ke Master D. Secara nggak langsung, ini adalah lingkaran setan teman-teman. Lingkaran setan. Makanya signal forex ini sangat-sangat direkomendasikan untuk dihindari. Karena ketika teman-teman ngikutin signal, ini ngebuat teman-teman jadi nggak berkembang. Teman-teman nggak tahu cara membuat trading plan seperti itu apa. Kalau misalnya ditanya, kok lu ngambil area di situ dan posisinya sell misalnya? Nggak tahu, ngikutin sinyal aja. Gue dapat dari Master A, misalnya kan kayak gitu. Jadi kita nggak punya alasan kenapa saya harus entry di situ. Alasannya cuma satu, cuma ngikutin. Ini bayangin ya, forex ini adalah sebuah bisnis teman-teman. Kita ini sebagai ownernya bisa dibilang gitu. Kita lagi build up bisnis forex. Kita sebagai owner nggak tahu ilmunya. Kira-kira bisnisnya akan berkembang apa enggak? Nggak akan bisa berkembang. Mentok-mentok cuma jalan di tempat, atau yang paling parah lagi, ya mundur. Tapi ketika kita sebagai ownernya, kita sebagai pilotnya, kita punya ilmunya, kita tahu cara harus antisipasinya, kita tahu cara mengatasi sebuah kondisi market ini seperti apa, kita pasti bakal berkembang. Nah, makanya perlu upgrade ilmu. Oke, kuncinya adalah upgrade ilmu atau pengetahuan. Dengan teman-teman upgrade ilmu, teman-teman jadi tahu. Teman-teman bisa bikin trading plan sendiri. Dengan teman-teman bisa bikin trading plan sendiri, teman-teman bisa tahu di mana saya harus entry, di mana saya harus keluar. Nah, saya harus keluar ini ada take profit ya. Ada take profit dan ada juga stop loss.
Kebanyakan juga dari trader-trader pemula ini cuman tahu di mana saya harus entry aja, tanpa memperhatikan di mana saya harus keluar. Ini bayangin kayak teman-teman masuk ke dalam sebuah ruangan, teman-teman cuman ketemu pintu masuknya aja, tapi teman-teman nggak ketemu pintu keluarnya. Jadi terjebak di dalam. Nggak fokusnya cuman gimana saya harus entry, udah entry di situ, tapi nggak tahu ketika profit harus keluar di mana, ketika ketika floating loss harus keluar di mana, yang akhirnya ABC, asal biru close, profit dikit dikat, profit dikit dikat, tapi giliran lagi loss, floating lossnya udah gede, ditahan dulu berharap harga koreksi, habis itu baru di cut rencananya, ternyata enggak. Harga makin turun makin dalam, lossnya makin dalam. Nah itu yang akan terjadi. Makanya dengan teman-teman punya ilmu untuk menganalisa, teman-teman punya ilmunya, teman-teman upgrade ilmu teman-teman, bisa bikin trading plan sendiri. Teman-teman jadi tahu di mana saya harus entry, tahu alasannya kenapa di sana harus entry, dan saya tahu di mana saya harus keluar. Di komunitas NFC jelas, kita follow trend, kita mencari area unfilled order. Kita tahu alasannya kenapa harus entry di sana. Gitu. Kita next ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua ini adalah terlalu percaya dengan berita. Nah, ini teman-teman juga mungkin pasti sering ngalamin. Wah, ini XAU lagi all time high, waktunya nge-sell. Pasti kan seperti itu. Sering nggak dengar seperti itu? Dari orang-orang sekitar gitu, oh ini XAU nih udah sangat-sangat tinggi nih harganya, waktunya kita nge-sell, kita panen raya ketika harga turun. Pertanyaannya cuma satu, tahu dari mana XAU akan turun di titik tersebut? Pasti nggak akan tahu jawabannya. Karena kenapa? Cuman ngira-ngira, cuman copy paste behavior market aja. Oh ya kan mas, biasanya kalau sudah nembus harga tertinggi sebelumnya dia pasti turun. Iya betul, cuman tahu dari mana titik tersebut, itu pasti titik baliknya dia akan koreksi ke bawah misalnya kayak gitu. Kan nggak ada alasannya. Kalau teman-teman di komunitas NFC, kita nggak kayak gitu. Kita lihat dulu indikatornya. EMA 200-nya masih mengindikasikan dia naik. Ya udah, kita tetap menjadi seorang buyer. Terus kalau misalnya trend-nya lagi confirm up, ya udah kita jadi seorang buyer. Kalau dia confirm down, baru kita menjadi seorang seller. Tapi mas, kalau misalnya ternyata itu all time high beneran, terus harganya ternyata koreksi, terus kita masih buy, kan berarti kita rugi. Ya sudah. Kan kita punya stop loss, kita balik lagi ke poin awal. Kita tahu di mana harus entry, di mana kita harus keluar. Kita tahu take profitnya di mana, kita tahu stop lossnya di mana. Jadi nggak perlu dikhawatirkan hal-hal tersebut. Gitu. Malah yang jadi pertanyaan adalah kalau kita terlalu percaya dengan berita, contoh lah ya mungkin kayak di XAU, ya kayak tadi contohnya di XAU USD sudah all time high. Waktunya sell. Tahu dari mana pertanyaannya? Cuman ngeliat dari behavior market. Kalau udah break higher, baru langsung sell. Tapi kan belum tentu titik tersebut adalah titik tertingginya. Bisa aja dia membuat all time high baru lagi. Yang mungkin kita kira di 2100 ini adalah all time high-nya. Ternyata enggak. Dia membuat lagi all time high di 2500, dia all time high lagi di 2700, kan mungkin terjadi. Makanya sebagai seorang trader, ya kita yang pasti-pasti aja. Jangan kira-kira. Only trade what you see. Jangan yang kita pikirin. Don't what you think. Bisa bilang kayak gitu. Follow trend. Itu jelas, clear di sana. Kalaupun misalnya salah, ya udah kan ada stop loss. Gitu. Kita tetap dibiasakan menggunakan stop loss, kita tetap dibiasakan menggunakan take profit. Itu aja. Oke? Jadi tidak terlalu percaya dengan berita. Yang selanjutnya, ini mencari validasi dari orang lain. Nah, biasanya ini terjadi karena kita nggak percaya diri. Ya, ini wajar ya sebagai trader pemula, masih proses belajar, masih kurang yakin sama kemampuan diri sendiri. Makanya selalu nanya ke orang, ini udah bener apa belum? Ini udah bener apa belum? Gitu. Ya itu nggak salah, tapi sebetulnya ada cara-cara yang bisa teman-teman lakukan. Dengan apa? Contoh, teman-teman bisa melakukan backtest strategi. Teman-teman bisa melakukan forward test, ya.
teman-teman bisa melakukan dua hal ini. Untuk apa? Untuk ningkatin tingkat confidence. Karena kalau misalnya teman-teman nggak percaya diri dan terus nanya, itu akan terjadi secara berulang dan akan lama loh. Contohnya kayak di hari ini aku baru belajar, Mas, ini kira-kira pengambilan areanya bener nggak? Wah udah itu oke. Mas, ini bener nggak? Iya itu udah oke kok. Mas, ini udah bener nggak? Iya itu udah oke kok. Dan terus aja kayak gitu. Kita terus cari validasi. Tapi dengan kita backtest, dengan kita forward test, kita nggak perlu lagi nyari validasi orang lain. Karena dengan backtest dan forward test, tingkat confidence kita, tingkat percaya diri kita akan terbangun secara alami. Gitu. Kita sudah tahu, oh di backtest area seperti ini bagus dan bekerja dengan baik. Oh area ini nggak bagus nih. Jadi dengan backtest dengan forward test, teman-teman bisa membedakan mana area yang high probability, mana area yang low probability. Dengan dua hal ini, kita bisa ngebangun confidence diri kita. Oke? Jangan kita selalu mencari validasi orang lain, karena kalau kita terus-terusan mencari validasi orang lain, kita akhirnya ragu. Contohnya gini, sebagai seorang trader ini pasti punya preferensi trading yang beda-beda. Contoh, saya dengan trader A misalnya, kita sama-sama menggunakan UFO, kita sama-sama menggunakan unfilled order. Tapi bisa sangat mungkin terjadi pengambilan area favorit saya dengan pengambilan area favorit si trader A ini berbeda. Padahal core-nya sama. Karena kita punya preferensi area yang beda-beda yang kita sukai. Nah, daripada teman-teman wasting time, teman-teman buang-buang waktu, teman-teman akhirnya udah analisa, ternyata analisa teman-teman ini sebetulnya benar, cuman karena nggak disukain aja sama yang teman-teman tanya ini, akhirnya bikin ragu, akhirnya coba analisa lagi lama, nggak berkembang, gitu-gitu aja. Jadi hal yang paling penting yang bisa teman-teman lakuin adalah backtest dan forward test. Oke? Ini yang paling penting. Kesalahan yang selanjutnya adalah terlalu percaya diri. Nah, terlalu percaya diri ini sebetulnya nggak baik juga. Yes, benar. Di poin ketiga tadi, mencari validasi dari orang lain dan kita bisa ngelakuin backtest dan forward test untuk confidence, untuk percaya diri. Tapi terlalu percaya diri juga nggak bagus, teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman terlalu percaya diri, hal-hal atau output yang akan keluar dari diri kita adalah pertama, over trading. Over trade. Yang kedua, over risk. Nah, contohnya overtrade karena teman-teman sebegitu yakinnya sama diri teman-teman, akhirnya semua area dihantam. Semua area yang teman-teman yakin, semuanya dimasukin, dijadiin sebuah transaksi tanpa melihat balance. Balance-nya teman-teman misalnya cuma pakai $100, tapi transaksi teman-teman 20 transaksi dengan resiko yang gede-gede. Kira-kira balance-nya kuat nggak? Nah, kita jadi terlalu fokus sama analisa kita tanpa kita ngelihat kemampuan akun kita sebetulnya kuat apa enggak dengan investasi sebanyak itu. Jadi overtrade itu nggak bagus juga. Overtrading berarti terlalu banyak transaksi. Oke? Terlalu percaya diri mengakibatkan overtrade. Yang selanjutnya over risk. Karena kita terlalu pede, kita akhirnya all in. Nah, bisa dibilang kayak gitu. All in bahasa sekarang. Resikonya digedein, punya balance 100, wah ini resikonya 50% aja nih. Kalau saya win dapatnya berarti $50, kalau saya minus ya $50, tapi kayaknya saya pasti yakin kok ini bagus. Akhirnya risknya gede. Risk terlalu besar. Ini akibat overconfidence, akhirnya kita all in. Kita pakai lotnya lot gajah. Udah pakai lot gajah aja, kalau bener kan bisa cuannya gede banget gitu kan. Nah itu juga nggak bagus sama psikologis kita. Iya kalau bener sih dapatnya gede ya, tapi kalau misalnya salah, bayangin cuma butuh 2 transaksi untuk bisa teman-teman MC. Kalau misalnya pakai 50% risknya dari balance kita, dari $100 resikonya 50%, berarti cuma cukup 2 kali SL untuk loss semuanya. Nah itu makanya over risk juga tidak baik. Makanya overconfidence perlu teman-teman maintain. Teman-teman boleh percaya diri, tapi dilihat lagi dari sisi lainnya. Tradingnya perlu di maintain. Kira-kira ini udah ada berapa transaksi yang berjalan, di hold dulu.
tunggu selesai dulu transaksi-transaksi yang sudah berjalan tersebut sampai mereka selesai, baik TP ataupun SL, kita evaluasi. Baru kita investasi di pair-pair lainnya. Kedua, resiko. Resiko di komunitas NFC kita biasanya maksimal di 2%. Kenapa? Risk max NFC itu 2%. Kenapa kita ngambil 2%? Kayaknya kecil banget ya mas. Bayangin kalau misalnya teman-teman ngambil dari balance $100 berarti cuma $2 mas sekali TP. Yes, nggak apa-apa. Tapi kan jadi minim risk. Pun even SL pun nggak kerasa. Pun kalau misalnya profit pun ya dikit-dikit teman-teman bisa menghasilkan sebuah hal yang besar juga pada akhirnya. Daripada teman-teman pakai lotnya gede, resikonya gede, cuma beberapa kali transaksi dan SL terus MC. Coba bayangin deh, kalau misalnya teman-teman cuma pakai 2%, berarti which is kalau dari $100 butuh 50 kali transaksi secara stop loss beruntun baru teman-teman bisa MC. Teman-teman bisa margin call. Nah itu sangat mungkin tidak terjadi sebetulnya. 50 kali berturut-turut SL. Berarti kalau terjadi, strategi Anda yang salah. Gitu. Jadi over trading, over risk ini akibat dari terlalu percaya diri atau over confidence. Itu juga nggak bagus. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas tentang kesalahan-kesalahan yang trader pemula sering banget lakuin. Coba kita bikin summary-nya. Yang pertama, nggak bisa analisa. Nggak bisa analisa kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmunya, udah pasti belum belajar. Makanya step pertama yang perlu teman-teman lakuin adalah belajar dulu. Cari sumber terpercaya. Teman-teman bisa buka channel ini, NFC Forex TV, manfaatin video-video yang ada. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin insight-insight baru untuk memulai trading. Teman-teman bisa ikutan seminar, teman-teman bisa ikutan workshop kelas, itu jadi tempat belajarnya teman-teman. Yang kedua, teman-teman jangan terlalu percaya dengan berita. Woi, kata orang harus sell, woi, kata orang harus buy. Wah, ini XAU lagi menggila, udah all time high, waktunya sell. Wah, ini Euro USD ada berita ini, harus nge-buy sekarang juga. Jadi nggak sehat tradingnya, karena ikut-ikutan, FOMO akhirnya. Ternyata padahal kita sebetulnya punya indikator yang bisa ngebaca tren di sebuah market dan nentuin transaksi apa yang harus kita lakuin di hari itu. Gitu. Tadi ya, teman-teman bisa baca tren dengan EMA 200 ataupun iTrend. Gitu. Yang ketiga, stop mencari validasi dari orang lain. Ini wasting time banget, ini buang-buang waktu banget. Sebetulnya tujuan teman-teman mencari validasi kan biar teman-teman percaya diri aja kan terhadap trading plan yang udah teman-teman buat. Nah, daripada buang-buang waktu, mending teman-teman lakuin backtest, mending teman-teman bikin forward test dan journal trading. Udah itu aja. Karena dengan teman-teman backtest, forward test, bikin journal trading, confidence-nya secara alami akan naik di dalam diri kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi, mas ini bener nggak areanya, mas ini bener nggak areanya. Wah itu wasting time banget. Gitu. Yang terakhir, over confidence juga nggak bagus. Karena dengan over confidence ada dua output nih yang akan terjadi. Over trade dan over risk. Over trade kebanyakan transaksi karena kita saking yakinnya. Yang kedua over risk karena kita saking yakinnya kita gedein resikonya biar cepet cuannya. Nah ini juga nggak bagus. Tetap tradingnya secara sehat, tradingnya secara cukup, nggak kebablasan. Yang kedua risknya juga yang aman. Jangan yang risknya besar karena kita saking yakinnya ternyata akhirnya itu jadi senjata yang ngebunuh kita sendiri. Nah, kalau teman-teman gimana? Pas awal-awal masuk ke dalam forex, pernah nggak sih ngalamin hal tersebut? Coba kita diskusi di dalam kolom komentar di bawah. Dan pastiin untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan di luar sana. Sampai ketemu di video berikutnya.